Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim yang telah menganugerahkan kita nikmat yang sangat agung dan besar, yaitu nikmat Islam. Nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kubangan kesyirikan, dari rendahnya atau hinanya orang-orang yang beribadah kepada sesama makhluk. Apakah itu mereka yang beribadah kepada sesama manusia, walaupun itu sosoknya seorang nabi, atau beribadah kepada malaikat, kepada jin, kepada syaitan, kepada pohon dan batu, dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dari peribadatan kepada segala sesembahan yang disembah selain Allah, karena tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan alhamdulillah, kita yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung dan mulia, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan ilmu, dengan basirah, dengan ilmu. Dan semakin kita mendalami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mempelajari sirahnya, semakin menunjukkan kepada kita akan kebenaran agama ini, bahwa sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah representasi bukti nyata akan kebenaran risalah yang beliau bawa, yang menunjukkan dengan sangat gamblang di depan mata kepala kita, inilah seorang nabi, inilah seorang rasul, inilah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia biasa. Seorang manusia biasa, buta huruf, tidak bisa baca tulis, tidak hidup di peradaban, di masyarakat yang memiliki peradaban yang luhur, yang agung dan mulia, tidak seperti orang-orang tidak seperti orang-orang yang hidup di masyarakat Mesir misalnya, atau Romawi atau Persia, atau masyarakat yang memiliki peradaban budaya-budaya besar. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah padang-padang pasir, di tengah batu, kota yang penuh dengan gunung-gunung batu. Dan subhanallah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah risalah yang dengan cahaya risalah beliau menyilaukan mata dunia, menyilaukan seluruh peradaban yang ada, yang mereka lisan dan lidah mereka menjadi clue. Mereka tidak bisa berucap sama sekali untuk menanggap dan menjawab segala tantangan yang Allah Subhanahu wa taala buka tantangan itu untuk mereka sampai hari ini dan sampai kiamat. Walillahil hamdu wal minnah. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita di antara hamba-hambanya yang diberi nikmat untuk mensyukuri nikmat Islam. Untuk mensyukuri nikmat Islam. Karena ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, diberi nikmat itu adalah memang di antara anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Berapa banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka pada detik ini, pada saat ini, pada waktu ini. Tapi tidak semua yang diberi nikmat oleh Allah diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang diberi nikmat diberi kemudahan hati untuk memiliki sikap atau sifat mensyukuri nikmat tersebut. Terutama nikmat Islam. Tidak banyak mereka yang kemudian ingin mau mempelajari, mengkaji, duduk di halaqah-halaqah ilmu, termasuk juga baik secara offline maupun online, untuk mengambil manfaat hidayah yang mereka terima dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan ini membuat semakin mereka hakul yakin, semakin kuat nikmat Islam dan iman yang ada di dalam hatinya. Tidak banyak mereka yang memiliki keinginan dan kemauan untuk itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, diberi nikmat Islam adalah anugerah yang besar, diberi kesempatan untuk mensyukuri nikmat ini berupa talabul ilm, berupa menuntut ilmu, sehingga kita mengetahui dahsyatnya dan besarnya nikmat Islam dan iman. Ini adalah anugerah tambah. Dan itulah yang membuat kita terus berhutang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap potensi nikmat
Setiap potensi untuk mensyukuri nikmat semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap itu semuanya yang menuntut pada kita untuk selalu mensyukurinya. Kita harus syukur terhadap nikmat. Syukur terhadap karena diberi anugerah untuk mensyukuri nikmat. Dan sampai kapan kita bersyukur? Sampai kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ridhanya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian sirah kita masih terkait dengan peristiwa perang Uhud. Kita melihat mereview sedikit terkait dengan apa yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, yaitu ketika di waktu fajar, di waktu subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak dengan para sahabatnya di waktu sahur, dan saat itu penunjuk jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Hathama Al-Harithi radhiyallahu an, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sana, berhenti di satu tempat yang disebut dengan Syawal, terletak di antara kota Madinah dan Uhud. Dan tibalah waktu sholat subuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh beserta para sahabatnya. Dan di saat itu menyendirilah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya munafiqin, dari tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh tersebut. Dia ditemani oleh 300 orang munafik yang lainnya. Ya, kurang lebih sepertiga dari jumlah total pasukan yang awalnya adalah 1.000 orang. Dan dia mengatakan, si Ibnu Salul, tokoh munafik ini mengatakan, asani wa ta'al wildan wa man la ra'ya lahu. Kenapa Muhammad tidak menuruti saranku, malah lebih mengikuti sarannya anak-anak muda itu yang mereka tidak layak untuk didengarkan pendapatnya? Dan atas alasan apa kita berperang di tempat ini? Dia mengatakan seperti itu. Ayo kita pulang. Maka dia pun balik beserta orang-orang munafik yang bersama dirinya. Orang-orang yang munafik dan memiliki kebimbangan di dalam hatinya. Dan tersisalah Rasulullah SAW bersama 700 orang pasukan yang tersisa. 700 sahabat yang tersisa. Ketika Abdullah bin Ubay dan 300 orang ini mereka berjalan pulang meninggalkan pasukan Rasulullah SAW, maka dikejarlah oleh Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu, ayah dari Jabir bin Abdullah, dan mengingatkan, ya kaum, wahai kaumku, ku ingatkan kalian, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hinakan kaum kalian dan nabi kalian ketika mereka berhadapan dengan musuh. Ya, ketika mereka hampir berhadapan dengan musuh, kalian akan membiarkan mereka terhina, kalah, dicabik-cabik oleh musuh. Kemudian mereka, orang-orang munafik ini mengatakan, kami tidak yakin bakal terjadi peperangan. Kalau kami tahu bakal terjadi peperangan, kami nggak bakal balik. Tapi yang perkiraan kami nggak bakal ada perang, kata mereka begitu. Maka mereka bersikukuh untuk tetap meninggalkan lokasi. Nah, kemudian berkatalah Abdullah bin Amr bin Haram, ayah dari Jabir bin Abdullah, ab'adakumullahu a'da Allah, fasayughnillahu azza wa jalla ankum nabiyya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kalian wahai musuh-musuh Allah, dan Allah akan memberikan kecukupan dari kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada nabinya, dan Allah tidak membutuhkan kalian. Nabinya tidak butuh kalian. Untuk mereka lah turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 166 sampai 167. Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan agar orang-orang munafik itu mengetahui, dan ketika disampaikan kepada mereka, ayo berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, belalah agama Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, andai kata kami mengetahui akan terjadi peperangan, kami akan mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran ketimbang keimanan. Mereka berkata dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka, dan Allah Maha tahu akan apa yang mereka sembunyikan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di ayat yang ke-179 dari surat Ali Imran, "Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Tidak pantas bagi Allah. Ini Allah tidak akan membiarkan
orang-orang mukmin dalam kondisi yang ada pada diri kalian seperti itu sampai Allah memisahkan mana yang buruk dan mana yang baik. Di sini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah bahwa kondisi-kondisi kritis, kondisi-kondisi krisis, disitulah terbagi manusia antara mukmin dan munafik. Di saat terjadi ujian, pilihan memilih keberuntungan duniawi atau kerugian, keberuntungan duniawi atau keberuntungan akhirat. Ya, rugi dunia, untung akhirat, atau untung dunia, rugi akhirat. Subhanallah. Ikhwahi fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semuanya dan kepada antum juga dalam kehidupan kita. Andai kata kehidupan seseorang ketika dia telah beriman, ketika dia telah hijrah, ketika dia menyatakan berkomitmen untuk menjadi lebih baik hidupnya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menduga bahwa dia akan menemui jalan yang mulus seperti di jalan tol yang tidak ada geronjalan sama sekali, tidak ada lubang, tidak ada apa, yang semuanya fasilitasnya jelas, terang benderang, dan mereka mendapatkan semua harapan dan hasrat yang mereka inginkan, semua akan berebut masuk ke jalan tersebut. Namun karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita pada pilihan-pilihan kita. Pada pilihan-pilihan kita. Di situ Allah Subhanahu wa taala menguji kita semuanya. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ujian-ujian itu adalah jihad fi sabilillah. Di saat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian-ujian itu adalah ketika ada ujian di hadapan kita antara memilih keberuntungan dunia atau meninggalkan keberuntungan dunia untuk mempertahankan iman. Untung dunia, rugi akhirat. Ketika ada tawaran-tawaran duniawi yang di situ memberikan manfaat dunia, tapi rugi akhirat karena dosa dan maksiat. Di saat itulah teruji kita. Apakah kita termasuk yang khabith atau yang tayyib, yang buruk atau yang baik. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Mujahid bin Jabr dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan mayyazahum yawma Uhudin al-munafiqa minal mu'min. Pada peristiwa perang Uhud terbukti, terpisahkan manusia dan orang-orang munafik. Semua terpisahkan pada waktu peristiwa perang Uhud. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kelompoknya Ibnu Salul pergi meninggalkan mereka, sebagian kelompok kaum muslimin berinisiatif untuk memerangi mereka. Dan sebagian lagi mengatakan, "Enggak, jangan perangin mereka." Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fama lakum fil mu'minina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu." Kenapa kalian terbagi menjadi dua kelompok terkait dengan orang-orang mukmin, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka akibat apa yang mereka perbuat? Maksudnya adalah bahwa pulangnya mereka dari medan perang itu adalah akibat dosa-dosa mereka sendiri. Ini menunjukkan kepada kita ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang diberi hidayah oleh Allah, diberi hidayah dengan hidayah yang benar, dia akan dimudahkan untuk beriman dan beramal saleh. Namun sebaliknya, orang-orang yang ketika mereka itu hanya dengan lisannya saja, dengan ucapannya saja, tapi tidak dengan hatinya, maka akan berat baginya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Berat untuk sholat berjamaah di masjid. Berat untuk komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah. Berat untuk berkorban di jalan Allah, mengorbankan sebagian hartanya untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang semestinya dia jalankan. Akan menjadi berat baginya jika semua komitmen itu hanya sampai kepada lisan saja. Namun ketika dengan hatinya, maka semua akan dimudahkan oleh Allah. Ingat firman Allah, فَأَمَّا مَنْ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang-orang yang bertakwa, yang bersedekah dan bertakwa, dan membenarkan janji kebaikan bagi orang-orang yang beramal saleh, berbuat baik, yaitu surga, maka kami akan mudahkan baginya untuk mendapatkan kemudahan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika melihat Ibnu Salul dan rombongannya balik pulang, maka Banu Salamah atau Banu Salimah dan Banu Harithah mereka ingin balik juga, ingin pulang juga. Namun Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan mengukuhkan hati mereka.
Mereka kemudian membatalkan keinginan mereka untuk balik. Mereka menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan firman-Nya di ayat 122 dari surat Ali Imran. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ketika dua kelompok dari kalian ingin gagal, hampir saja terjerumus ke dalam kegagalan, ke dalam kepengecutan, ke dalam ketakutan, ke dalam hilangnya iman di dalam hati mereka. Dan Allah lah yang melindungi mereka berdua. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah hanya kepada Allah sajalah orang-orang beriman itu bertawakal. Ini juga mengajarkan kepada kita ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tawakal itu juga penting di dalam bertawakal, di dalam melakukan amal. Ya, ketika antum melakukan ibadah, perlu antum bertawakal kepada Allah. Tawakal agar dimudahkan untuk qiyamul lail. Tawakal kepada Allah agar dimudahkan untuk puasa Senin Kamis. Tawakal kepada Allah untuk bisa dimudahkan qiraatul Quran tiap harinya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa birrul walidain lillah wa fillah. Karena Allah Subhanahu wa taala butuh tawakal kepada Allah agar dijaga niat kita dan dijaga keistiqomahan kita. Tanpa itu, maka kita tidak akan bisa istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan nazalat hadhil ayatu fina, bahwa ayat ini idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala, ketika dua kelompok dari kalian hampir untuk gagal, hampir menjadi orang-orang yang pengecut, turun kepada kami yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah. Ya. Dan tidak ada yang lebih aku cintai ketimbang turunnya ayat ini, kata Jabir bin Abdullah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu waliyuhuma, dan Allah lah yang melindungi dan menolong mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perjalanan ini Nabi SAW ketika menuju Uhud, beliau didatangi oleh rombongan Yahudi dari Bani Qainuqa untuk berperang membela Nabi SAW. Namun Nabi SAW enggan untuk disupport oleh mereka, didukung oleh mereka, kecuali mereka mau beriman dan masuk Islam. Sebagaimana Al-Hakim dan Tahawi meriwayatkan dalam Syarah Mushkilil Athar dengan sanad yang hasan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ketika perang Uhud, beliau keluar sampai meninggalkan Thaniyatul Wada', maka beliau menemui satu rombongan pasukan dengan senjata yang lengkap, dengan senjatanya yang lengkap. Kemudian Nabi SAW bertanya, man haula? Siapa mereka? Mereka pun menjawab, Banu Qainuqa. Jadi Bani Qainuqa ini salah satu Bani Yahudi. Ya, mereka mengatakan bahwa kami adalah Bani Qainuqa. Mereka adalah dari sukunya Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam dan sangat baik Islamnya. Ya, dari kaumnya, kabilahnya Abdullah bin Salam. Dan juga mereka ini adalah teman dekatnya Abdullah bin Ubay bin Salam. Ya, yang memiliki perjanjian damai dengan kabilahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi SAW pun menyampaikan kepada mereka, aslimu, masuk Islamlah kalian kalau kalian mau berperang bersama kami. Tapi mereka tidak mau. Nabi SAW pun menyampaikan kepada mereka, falyarji'u fa inna la nasta'inu bil musyrikina 'alal musyrikin. Silahkan kalian pulang, karena kami tidak akan meminta pertolongan kepada orang musyrik melawan orang musyrik yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita, wafillah rahimani wa rahimahullah, Nabi SAW menetapkan dan menyampaikan kepada kita semuanya, mengajarkan kepada kita bahwa Yahudi itu orang musyrik. Jadi pemisahan mereka dengan sebutan ahlul kitab bukan menafikan kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka musyrikin. Mereka doyan klinik. Mereka doyan dengan kesyirikan. Mereka memiliki batu-batu keramat, tembok-tembok keramat, dan yang lain sebagainya. Yang mereka ini berharap dan takut terhadap benda-benda itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penamaan mereka dengan sebutan ahlul kitab di dalam Al-Qur'an tidak menafikan status kemusyrikan mereka. Adalah orang-orang musyrikin, penyebutan itu untuk menyadarkan mereka dan mengingatkan kita. Menyadarkan mereka bahwa mereka ahlul kitab. Tidak sepantasnya mereka yang telah diberi anugerah oleh Allah dengan kitab-kitab suci, Taurat dan Zabur dan kemudian Injil. Kemudian mereka terjerumus seperti orang-orang musyrikin yang lainnya yang berbuat kesyirikan.
dan juga menyadarkan kita, mengingatkan kita kaum muslimin bahwa ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, status keberadaan suatu kaum, suatu suku, suatu bangsa, ya, suatu umat yang Allah anugerahkan kitab suci kepada mereka tidak menafikan dan tidak menyebabkan mereka terjaga secara 100% dari perbuatan kesyirikan. Jangan karena sok Anda telah diberi anugerah Al-Quran, kemudian Anda melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, kemudian Anda merasa bahwa Anda terbebas dari syirik. Selama Anda tidak mengkaji tauhid, tidak mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi SAW, tidak berusaha untuk belajar tauhid sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, maka tidak menutup kemungkinan seorang muslim yang hafal Quran sekalipun terjerumus ke dalam kesyirikan, sebagaimana antum dan kita semua melihat bagaimana betapa banyaknya tempat-tempat yang dianggap keramat itu diramaikan oleh orang-orang yang muslim, ya, berdoa, membaca Al-Quran, bertakarrub kepada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, meminta, berharap, tawakal, takut dan cinta, ya, dengan banyak ibadah-ibadah hati lahir maupun batin yang mereka tujukan kepada berhala-berhala itu, kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Ada sunan ini, ada syekh ini, ada habib ini, yang mereka datangi kuburan-kuburannya, mereka datangi tempat-tempat keramat itu untuk berharap, untuk takut, untuk menginginkan hal ini dan itu dari urusan dunia mereka, dan mereka berharap itu semuanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah perginya 300 orang munafik ini, beliau Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya bersama 700 para sahabatnya. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam perjalanan ini orang-orang Quraisy telah melewati Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud ini Madinah, ini Gunung Uhud. Orang Quraisy telah melewati Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud sudah ada di belakangnya orang-orang Quraisy. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian maka Nabi SAW melihat realita ini, realita tersebut. Nabi SAW menyampaikan, Man rajulun yakhruju bina alal qawmi min kathibin min tariqin la yamurru bina alaihim. Siapakah orang yang bisa menunjukkan jalan kepada kita supaya kita bisa menerobos pasukannya orang-orang Quraisy ini, rombongan orang-orang Quraisy ini, tanpa kita melewati mereka, supaya kita berada di belakang mereka. Itu pertanyaan Nabi. Maka Abu Hatham al-Harithi, sang penunjuk jalan, mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya bisa menunjukkan jalan tersebut. Maka dia pun menempuh jalan pintas, ya, jalan tikus nih, menuju Uhud, melewati satu perkampungannya Bani Harithah dan perkebunan mereka, sampai melewati salah satu kebun kurma milik Mirba' bin Qaidhi. Ya, Mirba' bin Qaidhi. Dan dia adalah seorang munafik dengan orang yang buta, ya, munafik dan buta. Ketika Mirba' bin Qaidhi merasakan mendekatnya rombongan kepada dirinya, kepada kebunnya, maka dia pun mengambil pasir dengan tangannya dan menaburkan kepada rombongan pasukan kaum muslimin sambil mengatakan, in kunta rasulullahi haqqan fa inilah uhillu laka an tadkhula haiti. Kalau benar engkau Rasulullah, aku tidak halalkan engkau memasuki kebunku. Kemudian dia mengambil lagi satu tempat dengan sepenuh tangan ini, satu tanah, sepenuh tangannya dengan tanah, dan kemudian dia mengatakan, wallahi lau a'lamu anni la usibu biha ghairaka ya Muhammad la darabtu biha wajhak. Andai kata aku bisa hanya mengenakan tanah ini hanya sampai ke wajahmu saja wahai Muhammad, aku akan lemparkan tanah ini ke wajahmu saja. Si buta itu mengatakan seperti ini. Maka Sa'ad bin Zaid al-Ashhali datang menghampiri orang tersebut dan memukulnya dengan busur panahnya. Dengan busur panahnya sampai orang tersebut luka. Sebagian lagi ingin membunuhnya. Namun Nabi SAW menyampaikan, la taqtulu, jangan kamu membunuhnya, fahadzal a'ma a'mal qalbi a'mal basar. Jangan kamu membunuhnya, karena orang ini orang buta. Buta matanya, buta hatinya, kata Nabi SAW. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW melewati pasukan Quraisy, ya, sampai Nabi SAW berada di belakang Uhud, ya, di depan Uhud, ya, di belakang pasukan kaum musyrikin, di depan kaum musyrikin.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan beliau dengan menghadapkan wajahnya ke kota Madinah. Ya, para sahabat menghadapkan pasukannya semuanya menghadap ke kota Madinah. Punggung mereka berada di belakang mereka adalah Gunung Uhud. Jadi di belakangnya Gunung Uhud dan mereka menghadap pasukan Quraisy sambil di belakang pasukan Quraisy adalah kota Madinah. Dan Gunung Ainain, ada satu gunung di sisi kanan mereka. Nah ini dengan demikian maka pasukan Quraisy berada di antara kota Madinah dan pasukan kaum muslimin. Itu bagaimana peristiwa perang Uhud terjadi. Insya Allah jika Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan antum untuk bisa berangkat haji atau umrah. Insya Allah antum bisa melihat semua fenomena ini yang Ana ceritakan dengan nyata di sana. Dan itu seringkali yang sebagaimana pada kajian sebelumnya Ana ingatkan bahwa bagaimana ketika Ana mensyarah atau menjelaskan hal ini kepada para jamaah itu sibuknya dengan ketika hendak turun dari bis yang ber-AC, mereka harus pakai kacamata hitamnya, pakai sunblocknya, mereka menggunakan payungnya, mereka menggunakan pakai kipas angin handy, portable-nya dan yang lain sebagainya untuk membuat mereka lebih nyaman di Uhud yang sangat terik dan panas, ya. Dan padahal mereka cuma untuk datang ziarah, melihat dan kemudian mendengarkan penjelasan itu sejenak. Paling lama mereka paling cuma setengah jam di sana. Bagaimana Nabi SAW berhari-hari melakukan perjalanan itu dari Madinah, kemudian bukan hanya menghadapi menyeka peluh keringat yang ada di keningnya, bahkan sampai darah yang ada di kening beliau dan tubuh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di pagi hari, di hari Sabtu tanggal 15 Syawal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan barisan tentaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Jubair bin Nu'man al-Ansari al-Ausi al-Badri radhiyallahu an. Beliau memerintahkan Abdullah bin Jubair radhiyallahu an bersama 50 pemanah, dan Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk berada di sebuah bukit, ya, sebuah gunung kecil yang berada di selatan lembah yang pada waktu itu disebut dengan lembah Wadi Qanah, ya, dengan lembah Qanah yang sekarang sudah dikenal dengan sebutan Jabal Rumah, gunung para pemanah, ya. Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu untuk berada di sana, dan Nabi SAW bersabda, berpesan kepada pemimpinnya ini, kepada Ibnu Jubair dan 50 para pemanah dengan sabdanya, indahil khayla anna bin nabal la ya'tuna min khalfina in kanat lana aw alaina fathbut makanaka la nu'tayanna min qibalik. Lemparilah pasukan berkuda mereka dengan busur-busur panahmu, dengan panah-panah, ya, dengan anak-anak panahmu, ya. Dan kemudian jangan sampai mereka menyerang kita dari belakang kita. Andai kata pun kami menang atau kami kalah, tetap kalian di tempat kalian, jangan sampai kita diserbu dari belakang. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Jubair. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan kepada seluruh para pemanah yang ada pada saat itu, 50 orang ini. Beliau menyampaikan, uhmu dhuhurana, fa in ra'aitumuna nuqtal fala tansuruna, wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tashrakuna. Jaga punggung-punggung kami. Andai kata engkau melihat kami terbunuh, jangan kamu bela kami. Andai kata kamu melihat kami lagi ngumpulin ghanimah, harta rampasan perang, jangan kamu turun dari bukit ini. Ya, jangan kamu ikut turun untuk mengambil ghanimah tersebut. Dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para pemanah, in ra'aitumuna takhattafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hadha hatta ursila ilaikum, wa in ra'aitumuna hazamna al-qauma wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Nabi SAW berpesan kepada para pemanah, andai kata kalian melihat bahwa kami dicabik-cabik oleh burung, jangan kalian pindah dari tempat kalian. Ini menunjukkan walaupun kami sekalah-kalahnya, sampai bangkai-bangkai kami dimakan oleh para burung-burung pemakan bangkai sekalipun, jangan kalian tinggalkan tempat kalian sampai saya menyuruh kalian untuk turun. Ada utusan saya menyuruh kalian untuk turun. Jika kamu melihat kita mengalahkan mereka, kita menginjak-injak mereka, pun jangan sampai kalian meninggalkan tempat kalian sampai kalian saya perintahkan untuk turun, dengan saya mengutus seseorang untuk menyuruh kalian untuk turun. Adapun
pasukan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukannya dari sisi kanan dipimpin oleh Al-Munzir ibn Amr radhiyallahu anhu. Pasukan dari sisi kiri yaitu Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu dibantu oleh Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian juga Zubair bin Al-Awwam punya fungsi lain, punya tugas lain, yaitu beliau diperintahkan untuk tetap mengamati gerakan pasukan berkuda dari orang-orang kafir Quraisy yang di bawah panglimanya yaitu Khalid ibn Walid. Ya, pasukan Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu pasukan berkudanya di bawah pengawasan, di bawah kepemimpinan Khalid ibn Walid yang saat itu masih kafir. Itu dihadapi oleh Abdullah ibn Zubair, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran 121, "Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim." Dan ingatlah ketika kamu di pagi hari kamu mempersiapkan pasukan orang-orang beriman, kamu meninggalkan keluargamu untuk menyiapkan orang-orang beriman di tempat-tempat mereka berperang, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat bagaimana strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menata pasukannya, bagaimana beliau menerobos pasukan musyrikin Quraisy supaya berada di posisi belakang Quraisy, ya, sehingga menghadang pulangnya Quraisy ke kota Makkah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan gunung Uhud di belakang beliau. Bagaimana Nabi SAW meletakkan para pemelempar pemanah di atas untuk melindungi pasukannya dari serbuan mereka-mereka yang datang dari depan atau serangan dari belakang secara tiba-tiba. Kemudian bagaimana Nabi SAW membagi sisi pasukan sisi kanan dan kirinya. Kemudian membagi pasukan itu untuk dengan fungsi-fungsinya. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu untuk menghadapi pasukan berkudanya Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Ini semuanya adalah strategi yang sangat cerdas, yang sangat luar biasa, yang menunjukkan kecerdasan militer Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun seseorang yang memiliki kemampuan strategi berperang, dia tidak akan menemukan celah, ya, tidak akan menemukan celah peluang untuk melengkapi gagasan atau melengkapi strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menunjukkan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memang diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beliau adalah seorang ummi, seorang yang buta huruf, tapi Allah Subhanahu Wa Taala membentuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan semuanya dengan sangat rapi sampai ada pelempar pemanah yang ada di atas gunung yang menjaga punggung beliau, dan semua strategi kanan dan kiri ini, subhanallah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang membimbing beliau sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, itu semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan itu sempurnalah pembagian tentara Rasulullah SAW di pagi hari, di hari Sabtu, tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriyah untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy di perang Uhud. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membangkitkan keberanian mereka, memerintahkan mereka untuk sabar, untuk istiqamah menghadapi musuh, untuk tabah menghadapi musuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengkuduskan pedangnya, membuka pedangnya dari sarungnya. Yang pedang itu ada celahnya. Ya, pedang ini tidak utuh karena dipakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Man ya'khudhu minni hadzal saif?" Siapa yang mau memegang pedangku ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua para sahabat pun mengangkat tangannya dan mengatakan, "Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Semua mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Faman ya'khudhuhu bihaqqihi." Siapa yang mau menunaikan haknya pedang ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat itulah semuanya pun menurunkan tangannya. Semuanya menurunkan tangannya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam sirahnya menyebutkan, maka majulah salah seorang sahabat.
yang bernama Abu Dujana. Ini kunyah beliau. Namanya adalah Simak. Ya, namanya adalah Simak radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan Abu Dujana Ibnu Kharashah. Dia mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Fama haqquhu ya Rasulullah?" Apa haknya ya Rasulullah? Apa haknya pedang ini ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, "Antadriba bihil adu hatta yanhani." Kamu tebaskan pedang ini ke musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sampai pedang ini bengkok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, alla taqtula bihi musliman wala tafirra bihi an kafir. Di antara pedang, haknya pedang ini adalah jangan pernah kamu memakai untuk berperang melawan sesama muslim dan jangan berlari dari orang kafir. Maka Abu Dujana radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana akhudhuhu bihaqqihi ya Rasulullah." Biar saya yang mengambil pedang ini, aku akan tunaikan haknya pedang ini ya Rasulullah. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu, benar-benar Abu Dujana radhiyallahu anhu, benar-benar beliau menunaikan hak pedang itu. Beliau menggunakan pedang itu untuk membelah kepala orang-orang musyrikin pada waktu perang pada perang Uhud ini, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Abu Dujana radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang sangat pemberani. Dan dia suka berbangga ketika di medan perang dia menunjukkan kehebatannya dengan cara jalannya, dengan tampilannya. Dan dia, Abu Dujana ini memiliki ikat kepala berwarna merah. Ya, dia memiliki ikat kepala berwarna merah yang selalu ketika dipakai itu menunjukkan bahwa dia siap mati. Dia tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mati. Maka ketika dia menerima pedang itu, dia lepaskan ikat kepala yang putihnya, kemudian dia ikat kepalanya dengan ikat kepala merah ini, dan kemudian dia berjalan di antara barisan pasukan ini dengan congkaknya, dengan bangganya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cara berjalannya Abu Dujana radhiyallahu an, beliau bersabda, "Innaha lamisyatun yubghidhuha Allahu illa fi mithli hadzal mautin." Cara jalan ini adalah cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi perang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa semua tampilan kesombongan itu diharamkan dalam segala kondisi. Namun kecuali dalam satu kondisi, dalam kondisi perang. Kesombongan itu haram. Haram bagi seorang muslim jalan dengan congkaknya, dengan sombongnya, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak menyapa sesama muslim. Ya, ini haram. Namun ketika di medan jihad, di medan perang, ini sesuatu yang baik. Dan itu bukanlah sesuatu yang dibenci. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk jenis kesombongan sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan di antara bentuk kesombongan yang diharamkan adalah menghiasi rumah dengan perhiasan-perhiasan, ya, dengan pajangan-pajangan, tempat-tempat yang terbuat dari emas maupun perak. Ini termasuk yang diharamkan karena ini bentuk kesombongan, menghiasi rumah dengan pajangan-pajangan yang terbuat dari emas ataupun perak. Namun menghiasi senjata-senjata perang dengan perak sesuatu yang tidak terlarang, kata beliau. Tampilan kesombongan ini pada hakikatnya adalah kebanggaan dengan kemuliaan dinul Islam. Kebanggaan akan kemuliaan dinul Islam di hadapan musuh-musuhnya. Dan inilah di antara bentuk perang urat saraf, ya, perang psikis, ya, bagaimana kita menunjukkan kepada orang-orang kafir kehebatan Islam. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika di zaman dahulu, di zaman medan perang, mungkin seorang muslim menunjukkannya dengan kehebatan mereka, dengan kekuatan mereka, dengan kebanggaan mereka atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ini pun kita tetap menunjukkan kehebatan itu dengan zahirina 'alal haq, bahwa setiap muslim mereka berada di atas kebenaran, mereka tetap menang di atas kebenaran. La yakhdhuluhum la yadurruhum man khadalahum, bahwa kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada satu kelompok dari orang-orang beriman yang mereka ini selalu berzahir, selalu dominan di atas kebenaran. Mereka tidak akan tersakiti, terganggu, terintimidasi, terkucilkan, dilemahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka.
sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang alhamdulillah di saat ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan kekuatan hujjah dan ilmu yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kemuliaan agamanya kepada seluruh umat manusia. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang musyrikin, mereka merapikan barisan pasukan mereka sesuai dengan yang mereka tentukan, yang pasukan umumnya, panglima umumnya adalah Abu Sufyan. Adapun sisi kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sisi kanannya pasukan berkuda yang di situ dikepalai oleh Khalid ibn Walid. Dan Khalid di belakang Khalid ada 200 para penunggang kuda. Adapun pasukan pejalan kakinya, ya, itu di bawah kepemimpinan Sofwan bin Umayyah. Ada yang mengatakan Amr ibn al-As, dan para pemanahnya ada 100 orang di bawah kepemimpinan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Dan adapun yang memegang panji perang pada saat itu, panjinya orang-orang musyrikin, yaitu Talha ibn Abi Talha dari Bani Abdiddar. Ya, dari Bani Abdiddar. Bani Abdiddar ini adalah memang kabilah yang selalu difungsikan dan ditugaskan untuk memegang panji, ya, memegang bendera. Itu adalah tugas mereka, turun-temurun, yang mereka warisi dari Qusay bin Kilab, yang dari senior ke junior terus demikian, dan tidak boleh diserahkan kepada yang lain. Itu haknya siapa? Bani Abdiddar. Namun Abu Sufyan, ini cerdiknya Abu Sufyan pada saat itu, dia ingin memotivasi Bani Abdiddar jangan sampai mereka kendor di dalam peperangan ini. Maka dia dalam rangka untuk membangkitkan semangat Bani Abdiddar, dia mengatakan kepada mereka, ya Bani Abdiddar, innakum qatulitum liwa'ana yawma badrin wa asabana ma qad ra'aitu. Wahai Bani Abdiddar, waktu peristiwa perang Badar, kalian yang memegang panji perang, dan kita mengalami kekalahan yang sangat fatal pada saat itu. Wa inna ma yu'tan nasu min qibali rayatihim. Kekalahan suatu pasukan itu ketika panjinya jatuh, ketika benderanya jatuh. Idza zalat zalu, ketika jatuh panjinya maka kalahlah seluruh pasukan. Fa imma an takfuna liwa'ana wa imma an takhallu bainana wa bainahum fanakfinakum fanakfikum. Kata Abu Sufyan, ada dua pilihan. Kalian tetap memegang panjinya, tapi jaga dengan hebat, dengan baik-baik, atau serahkan kepada kami. Biar kami yang menjaganya, sehingga kalian tidak perlu lagi repot-repot menjaga panji itu untuk kami semuanya. Itu membuat marah Bani Abdiddar, ya, terhadap ucapan dari Abu Sufyan ini, membuat mereka sangat Maka mereka pun kemudian mengerumuni Abu Sufyan, dan mereka mengancamnya, dan mereka pun mengatakan, nahnu la nusallimu ilaika liwa'ana. Jangan mimpi kami serahkan bendera kami atau panji kami kepadamu. Tidak akan pernah terjadi. Sata'alamu ghadan idzal taqaina kaifa nasna. Kamu bakal tahu besok ketika terjadi peperangan bagaimana sikap kami Bani Abdiddar. Maka itu yang terjadi nantinya di dalam medan peperangan akibat semangat yang berkobar-kobar yang dibangkitkan oleh Abu Sufyan ini, membuat seluruh Bani Abdiddar yang ikut perang Uhud mati semuanya. Karena mereka silih berganti memegang panji, memegang bendera ini, dan setiap pemegang panji semuanya mati dihajar oleh pasukan kaum muslimin. Insyaallah kita akan melihat membacanya atau mendengarkan dari kajian ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan cara inilah berhasillah Abu Sufyan untuk menyulut semangat Bani Abdiddar untuk menjaga panji dari pasukan kaum Quraisy, musyrikin Quraisy pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan antum mesti mengetahui bahwa upaya orang-orang kafir Quraisy, upaya orang-orang kafir secara umum, di samping mereka berupaya untuk melemahkan kaum muslimin dengan menunjukkan kekuatan mereka, kehebatan mereka, upaya yang paling mudah mereka lakukan adalah dengan cara apa? Memecah belah umat Islam, memecah belah pasukan kaum muslimin. Walaupun mendekati medan peperangan seperti ini pun mereka tidak berhenti untuk melakukan makar tersebut. Menjelang terjadinya peperangan, sebagian orang-orang Quraisy berupaya untuk memecah belah pasukan kaum muslimin. Maka
Abu Sufyan mengirim seorang utusan dari Ansar untuk bertemu dengan sebagian tadi tokoh-tokoh Ansar yang ada di pasukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian utusan Abu Sufyan ini mengatakan, ya ma'syaral Aus wal Khazraj, khallu bainana wa baina ibni ammina nansarif ankum fa innahu la hajata lana bi qitalikum. Wahai Aus dan Khazraj, sudahlah, pulanglah kalian. Kami tidak ingin menghadapi kalian. Biarkan kami berhadapan dengan saudara kami sendiri ini, orang Quraisy ini. Biarlah kalian Aus Khazraj, biarlah kalian pulang. Kami tidak ada kepentingan untuk memerangi kalian. Namun upaya ini kalah dengan kekuatan iman yang lebih kuat ketimbang gunung Uhud yang ada di dalam dada-dada para sahabat Ansar. Mereka dengan mudahnya mereka mementahkan dan memuntahkan semua upaya-upaya untuk memecah belah pasukan kaum muslimin ini tadi. Mereka dengan sangat buruk menjawab segala tawaran-tawaran ini. Mereka menolaknya sehingga membuat kecewa utusan dari orang-orang kafir Quraisy. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muncullah Abu Amir yang digelari oleh Nabi sebagai gelar Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq. Namanya adalah Abdu Amr ibnu Saifi. Abdu Amr ibnu Saifi. Yang dia dikenal dulunya disebut oleh karangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj, dia disebut sebagai Ar-Rahib, ya, sang pendeta. Namun Nabi SAW menggelarinya dengan Al-Fasiq, si fasik. Ya, nanti ya. Dia adalah pimpinan suku Aus di masa jahiliyah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, Abu Amir ini memutuskan untuk melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia tidak memiliki pendukung dari Aus dan Khazraj yang sebagian besar beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia keluar dari kota Madinah bersama 50 orang dari suku Aus, ada yang mengatakan 15 orang, dia pun bergabung bersama orang-orang kafir Quraisy dan memobilisasi orang Quraisy, mensupport orang Quraisy untuk berperang melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara makar yang dia lakukan pada waktu peristiwa perang Uhud, dia membuat lubang-lubang di medan perang. Ya, dia ini si fasik ini tadi Abu Amir ini, dia membuat lubang-lubang di medan perang untuk menjebak atau menjebloskan pasukan kaum muslimin ke dalam lubang-lubang yang dibuatnya. Sehingga di antara yang jatuh ke dalam lubang-lubang yang dia buat ini, di antaranya adalah Rasulullah SAW jatuh di dalam lubang yang dia buat, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, ya, dan dia termasuk berjanji kepada orang-orang kafir Quraisy, kalau dia nanti berhadapan dengan kaumnya sendiri, maka semua dia dan seluruh orang-orang yang bersama dia tidak akan satupun yang meninggalkan tempatnya. Pasti akan berhadapan dengan teguh menghadapi kabilahnya sendiri, sukunya sendiri. Maka di saat itu, si fasik ini tadi pun menyeru kepada sukunya sendiri, suku Aus. Ya ma'asyara al-Aus, wahai suku Aus, ana Abu Amir. Aku adalah Abu Amir, pemimpin kalian. Tapi itu pun direspon dengan sangat buruk oleh Aus dan Khazraj radhiyallahu anhum, para sahabat Ansar. Mereka mengatakan, la an'amallahu bika ya fasik. Allah tidak akan memberikan kenikmatan untukmu wahai si fasik. Kemudian dia pun mengatakan, laqad asaba qaumi ba'di syarrun. Ya, ternyata sukuku sudah rusak gara-gara Muhammad. Ya, dia melihat itulah bagaimana orientasi atau bagaimana sudut pandang orang-orang fasik terhadap orang-orang beriman. Ketika orang-orang itu dahulunya dengan kondisi kefasikannya, sesama orang-orang fasik, mereka anggap sesama kefasikan itu adalah kebenaran. Ketika salah satu dari mereka yang fasik berubah menjadi baik, menjadi beriman, bertaubat kepada Allah, dianggap rusak. Ya, wah, sudah rusak si fulan, sudah nggak benar lagi. Padahal dianya yang nggak benar, temannya semakin benar. Ini yang terjadi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Maka sampai terjadi lempar-melempar batu antara suku Aus dan kabilahnya dan rombongannya Abu Amir ini, sampai membuat Abu Amir ini pergi lari kembali kepada teman-temannya dari suku Quraisy. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka segala upaya untuk memecah belah pasukan kaum muslimin pada saat itu gagal. Tidak ada satupun yang berhasil. Nah, kemudian Hind binti Utbah
istri dari Abu Sufyan. Ya, istri dari Abu Sufyan, di antara tokohnya wanita-wanita Quraisy. Dia berjalan di antara barisan-barisan pasukan sambil menabuh duf tabuhan, ya, sambil menabuh gendang dan memberikan motivasi untuk berperang dan mati di dalam peperangan itu dengan mengatakan waihan bani abdiddar waihan humatal adbar darban bikulli battar, ya, dia wahai bani abdiddar, wahai para pembela kebenaran, hadapilah musuh dengan segala pedang-pedangmu yang terhunus. Dan kemudian dia juga mengatakan in tuqbilu nu'aniq wa nafrushun namariq au tudbiru nufariq firaqa ghairi wamiq. Kalau kamu pulang dengan kemenangan, kami akan memelukmu dan memberikan hamparan terindah untukmu. Namun jika kalian lari, maka kami pun akan meninggalkan perpisahan yang tidak akan ada kata kembali sama sekali. Ini terus disuarakan oleh si Hind bintu Utbah, ya, yang nantinya beliau akan menjadi seorang wanita muslimah setelah Fathu Makkah radhiyallahu anha. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah bagaimana persiapan orang-orang musyrikin Quraisy, bagaimana mereka memobilisasi dan memotivasi satu dengan yang lainnya untuk memperkuat pasukan mereka untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bertemulah dua pasukan, berkecamuklah peperangan. Terjadi peperangan yang sangat dahsyat dari dua pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy ini tadi. Dari segala penjuru, dari kanan, kiri, dan tengah, mereka saling perang, saling hantam-menghantam satu dengan yang lainnya. Dan sasaran kaum muslimin adalah pemegang panji, pemegang bendera dari orang-orang musyrikin. Maka silih berganti Bani Abdiddar memegang panji, yang pada saat itu pemegang awalnya adalah Talha bin Abi Talha. Setelah dia mati terbunuh, dibawa oleh saudaranya Abu Syaibah Uthman bin Abi Talha. Dan kemudian dia maju ke medan perang sambil mengatakan inna ala ahli liwa'i haqqan an tuqdaba sa'datu aw tandaqa, bahwa para pemegang panji dia harus basah janggutnya atau dia mati terbunuh. Maka kemudian dia dikejar oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan pedangnya, ditebas tangannya sampai pusarnya, terbelah sampai pusarnya, sampai terlihat parunya dan dia mati. Kemudian diambillah oleh panji itu oleh saudara mereka, yaitu Abu Sa'ad ibnu Abi Talha. Dan Abu Sa'ad dilempar panah tepat mengenai lubang yang ada di bawah lehernya. Dan itu pun mematikannya. Kemudian dipegang lagi oleh saudaranya yang lain yang bersama Musafi' bin Talha bin Abi Talha. Dan kemudian itu dilempar panah oleh Asim bin Thabit ibnu Abil Aqlah radhiyallahu an dengan anak panah dan mematikannya. Kemudian dipegang lagi oleh saudaranya Al Harith ibnu Talha ibnu Abi Talha, itu pun dilempar oleh anak panah oleh Asim bin Thabit dengan panah dan matilah dia. Dan dua orang bersaudara yang terakhir ini, Harith, ya, dan kemudian Asim, yang mereka ini adalah Harith dan Musafi'. Musafi' ini dua orang bersaudara yang mati dilempar anak panah oleh satu orang sahabat, yaitu Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Satu orang sahabat ini yang membunuh dua orang bersaudara ini, yang ibunya pada saat itu melihat bagaimana kedua putranya mati dengan anak panahnya Asim radhiyallahu anhu. Maka dia pun bersumpah. Dia melihat perbuatan Asim bin Thabit, dia bersumpah, dia bernazar, jika dia sampai mendapatkan kepalanya Asim, dia akan minum khamar dari tengkorak kepalanya Asim. Saya ingin minum khamar dari tengkorak kepalamu. Dia bersumpah seperti itu. Dan pada saat itu Asim bersumpah kepada Allah, ya Allah, jangan sampai ada orang musyrik menyentuh tubuhku, dan jangan sampai aku menyentuh orang musyrik. Dan kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu panji dipegang oleh Kilab bin Talha bin Abi Talha, itu pun dibunuh oleh Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Mereka ini berempat anak dari Talha ibn Abi Talha, semuanya mati gara-gara memegang panjinya kaum musyrikin. Setelah ayah mereka Talha, paman mereka Uthman, dan Abu Sa'ad semuanya mati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu panji itu dipegang oleh Bani Abdiddar yang lainnya yang bernama Artah ibnu Syurahbil.
dan itu pun dibunuh oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian panji itu dipegang oleh Syuraih bin Qarith dari Bani Abdiddar. Itu pun dibunuh oleh Quzman. Dan kemudian panji itu dipegang lagi oleh Abu Yazid bin Umair bin Hashim yang disebut dengan Abu Yazid, ya, Amr bin Abdi Manaf bin Hashim, ya, Al-Abdari. Itu pun dibunuh oleh Quzman radhiyallahu anhu. Sehingga antum melihat 11 orang dari Bani Abdiddar, para pemegang panji ini semuanya gugur berjatuhan. Tidak ada seorang pun yang berani memegang panji itu. Satu demi satu mati di tangan pasukan kaum muslimin, sehingga mereka dengan pasrahnya, dengan terpaksa mereka melepaskan panji itu, jatuh di medan perang, dan tidak ada seorang pun yang berani memegangnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa di awal peperangan, kemenangan itu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sampai para sahabat membunuh 7 atau 9 para pemegang bendera panji dari kalangan orang-orang musyrikin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita akan melihat bagaimana kepahlawanan dan perjuangan para sahabat, bagaimana kepahlawanan mereka di medan perang, keberanian mereka di medan perang, kesungguhan mereka di medan perang, satu demi satu. Kita akan membaca di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu demi satu para sahabat radhiyallahu anhum, seperti Abu Dujana radhiyallahu an, Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah, kemudian para sahabat yang lainnya, bagaimana dia berwasiat sebelum dia menghadapi kematian. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Hanzalah radhiyallahu an dan para sahabat yang lainnya di medan perang Uhud, dan apa yang terjadi pada jasad-jasad mereka yang mati pada peristiwa itu, kita akan melihat pada kajian sirah yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, memberikan gambaran kepada kita bahwa memeluk Islam ini tidak semudah seperti yang kita jalani seperti sekarang. Kita bersyahadat, kita santai-santai, namun ada perjuangan, ada pengorbanan. Bagaimana mereka berpeluh darah, mereka menunaikan hak pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mati untuk Islam dan iman. Mereka tidak mudah dinego, mereka tidak mudah diiming-iming, mereka tidak mudah dipecah belah. Karena mereka di dalam hati mereka sudah penuh dengan keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika hati-hati yang ada di dalam dada para sahabat radhiyallahu anhum kembali ke dalam dadanya kaum muslimin yang hidup di zaman ini, maka antum akan melihat bagaimana umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi seluruh umat yang ada di muka bumi. Dan itu pasti terjadi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Sangat hati-hati sekali terhadap orang munafik, dan tadi terhadap orang munafik ini yang menciutkan semangat kaum muslimin yang lainnya ya, sehingga bisa mempengaruhi. Pun demikian dengan kondisi kita saat ini, ketika di suatu kumpulan atau komunitas, ketika mengajak pada kebaikan, hal yang kecil saja, mengajak pada majelis taklim saja gitu ya, bahkan dari kalangan muslim pun ada yang mencibir dan sebagainya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh bertanya melalui WA di 08122227234457, ataupun juga dapat bertanya melalui tombol resen yang terdapat pada aplikasi Zoom Meeting ini. Disilakan bagi yang bertanya. Masya Allah, di sini ada Umu Amr yang sudah resen, silakan. Ya, jazakumullahu khairan host. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan hari ini. Ustadz, mohon penjelasannya, tetapi ini hadisnya saya tidak hafal. Ingin penjelasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan setelah Rasulullah SAW meninggal,
tidak ada lagi kemunafikan, tetapi kekafiran yang ada. Tetapi hadisnya tidak ingat, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Wa jazakillahi khairan. Pertama, saya belum tahu asar tersebut, Coba nanti anak akan lihat. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin yang dimaksud oleh Ummul Mukminin Aisyah, jika riwayat itu sahih, tidak ada kemunafikan, yang ada adalah kekafiran, adalah beliau radhiyallahu anha ingin menyampaikan kepada kita bahwa apa yang ditunjukkan oleh kaum munafik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih ringan ketimbang apa yang ditunjukkan oleh kaum munafik setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum munafik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi munafik dengan menyembunyikan kemunafikan mereka. Mereka nggak berani terang-terangan. Mereka tidak berani dengan frontal. Mereka speak up, mereka bicara, mereka mengumumkan, mendeklarasikan penantangannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, mereka tidak berani dengan terang-terangan melakukan hal yang seperti itu. Ini tidak seperti yang terjadi di zaman kita atau di zaman setelah para sahabat. Sehingga Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, sebentar ya, afwan. Nah, pecah jendelanya nanti. Nah, jangan ditendang. Lihat, dikunci pintunya. Nah, afwan wa. Baik. Jadi di masa Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik ketimbang munafik di zaman kita. Kata beliau begitu. Lebih baik munafik di zaman Rasulullah SAW ketimbang munafik di zaman kita. Kenapa demikian? Karena orang-orang munafik di masa kita, kata Hudzaifah, mereka berani terang-terangan menunjukkan kemunafikannya. Terang-terangan menentang Al-Quran, terang-terangan menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terang-terangan menunjukkan perlawanannya terhadap ini kekufuran. Tindakan-tindakan kufur yang terang-terangan dia tampakkan di hadapan seluruh kaum muslimin. Itu yang wallahu a'lam bishawab mungkin maksud dari apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari apa yang beliau sampaikan atau dari asar yang Ummu Ammar sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, ini juga sedang Ana tanyakan lagi yang di mana yang dimaksud. Boleh satu lagi pertanyaan Ustadz? Boleh, silahkan. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan perang tadi Ustadz, cuma ini dengan kondisi yang saat ini. Di Amerika khususnya Ustadz lagi terjadi dingin yang luar biasa. Ya, saya dengar tapi banyak yang meninggal dunia, ya. Iya Ustadz, luar biasa karena sistem listriknya di sini juga agak crowded Ustadz. Jadi banyak yang mati di beberapa wilayah di saat dingin yang luar biasa. Nah, yang ditanyakan Ustadz adalah bahwa dingin yang kami dengar juga adalah salah satu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dingin dari dinginnya neraka. Bagaimana penjelasan dari materi seperti ini secara ringkas Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah, memang kalau konteksnya, kalau yang Ummu Ammar tanyakan adalah terkait dengan azab neraka, yaitu adalah dengan azab berupa sesuatu yang sangat dingin, benar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadzuquna fiha barda wala syaraba illa hamiman wa ghassaq. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Naba, orang-orang ahlun nar, penghuni neraka itu, mereka tidak akan merasakan kesejukan dan minuman yang nikmat kecuali hamiman wa ghassaq, kecuali air yang sangat mendidih dan ghassaq. Air yang sangat mendidih, air yang meluap-luap. Ghassaq ini adalah minuman yang sangat dingin, ya, minuman yang sangat dingin yang disebutkan min usarati ahlin nar, dari nanah dan darahnya penghuni neraka yang dibekukan dan kemudian diminumkan kepada penghuni neraka setelah mereka diberi minum dengan air yang mendidih, yang itu pasti menghancur leburkan isi tubuh mereka,
Ya, ketika sesuatu dipanaskan dengan sangat kemudian didinginkan dengan seketika, itu akan menyebabkan azab yang luar biasa. Maka itu diantara kombinasi azab yang sangat mengerikan yang terjadi di api neraka, yaitu dengan menggabungkan antara panas dan dingin. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Dan wallahu alam bisawab. Saya tidak berani mengatakan bahwa apa yang terjadi di Amerika adalah bentuk azab. Wallahu alam bisawab. Tapi yang ana pasti, yang kita harus yakini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa langit dan bumi semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, tidak akan terjadi kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, gunung, batu, udara, semuanya adalah tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat bahwa di setiap akhir tahun, di banyak tempat, ya ketika syiar-syiar kesyirikan dan kekufuran, syiar-syiar mengatakan Allah punya anak, ini dengan gampangnya disuarakan. Dan tidak sedikit kaum muslimin pun termakan dengan pemikiran nyeleneh dan sesat ini. Padahal dia selalu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Isa alaihissalam dari apa yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa mati disalib. Namun kemudian sebagian umat Islam dengan gampangnya, dengan legowonya mengatakan itu just a word, hanya sekedar ucapan, hanya sekedar kata-kata, mengucapkan Merry Christmas dan yang sebagainya dengan gampangnya. Ini teguran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan langit dan bumi makhluk ciptaan Allah tidak akan ridha dengan perbuatan-perbuatan kufur berbicara atas Allah tanpa ilmu yang seperti ini. Allah alam bisawab. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa jazakillahi khair. Baik, rupanya hanya 2 pertanyaan dari Umu Amar. Akan saya cek terlebih dahulu di kolom chat apakah ada pertanyaan. Bagi jemaah yang ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga di WA 08122272234557, ataupun juga boleh langsung bertanya secara interaktif melalui tombol raise yang terdapat pada aplikasi Zoom meeting ini. Rupanya tidak ada, Ustaz, tidak ada pertanyaan. Tumben Pak Heru nggak nanya ini. Tumben Pak Heru Cilegon nggak nanya nih. Oh iya betul Pak Heru ya. Ahlan wa sahlan Pak Heru. Silakan Pak Heru, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ahlan wa sahlan. Oh iya, sudah naik. Silakan Pak Heru. Iya Ustadz, pertanyaannya sih nggak tahu ini. Jadi gini, saya itu kalau membaca tentang perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah, saya tuh merasa malu. Keimanan saya kira-kira kuat nggak seperti itu gitu loh. Nah, dengan kondisi itu kira-kira Allah itu ridho nggak dengan kondisi saya seperti itu, Ustaz? Nah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Allah barik fiik. Nah, sebetulnya Pak Heru dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita dihadapkan dengan jihad sesuai dengan kemampuan yang Allah Maha tahu akan batas kemampuan masing-masing kita. Bahwa kita ini hidup tidak lepas dari jihad. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada jihad-jihad yang fardu ain yang harus kita jalani setiap saat dan waktu. Yang non-stop kita terus berusaha untuk melawannya. Yaitu jihad melawan hawa nafsu kita, dan jihad melawan syaitan yang terus membujuk, membisik, mengajak kepada kemunkaran-kemunkaran, kesyirikan dan kekufuran. Ini terus kita berperang 24 jam di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Dan ada pun jihad yang lebih luas lagi, ketika kita jihad melawan orang-orang musyrikin, melawan orang-orang munafikin. Kita pun saat ini jihad dengan Quran, jihad dengan ilmu, dengan hujjah, ya, dengan amal kita. Ini semuanya adalah upaya jihad. Jika bukan muslim yang menampilkan syiar-syiar keislaman, jika bukan muslim yang menampilkan ajaran-ajaran Islam,
Baik, minimumnya adalah kepada diri sendiri dan kepada masyarakat lingkungannya. Bahwa dia identitasnya adalah seorang muslim, menghidupkan nilai-nilai Islam. Bahwa nilai-nilai Islam itu seperti syiar azan, sholat berjamaah, sholat 5 waktu, tampilan sebagai seorang muslim, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Seperti misalnya seorang laki-laki dengan memelihara janggutnya, seorang wanita dengan jilbab dan hijabnya. Ya, ini di antara perjuangan yang ketika kita malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, siapa yang kita harapkan untuk menunjukkan hal itu? Jika cuma untuk ini saja, tampilan-tampilan sebagai seorang muslim, malu, identitas sebagai seorang muslim, malu untuk kita tunjukkan. Jika itu saja malu untuk kita tunjukkan, bagaimana kita bisa berdiri tegak, berdiri lebih tinggi di hadapan mereka, di dalam kehidupan, terlebih lagi di medan dakwah. Terlebih lagi kita mengetahui, akhwafillah, antum pun menyadari bahwa perseteruan antara hak dan batil ini terus berlawanan, terus bersuara, terus bunyi. Ya, tidak di negeri kita, tidak di negeri yang lainnya, di Amerika maupun negara-negara yang lainnya. Semuanya terus suara ini akan terus saling silang, saling saling jawab menjawab satu dengan yang lainnya. Dan jika seorang muslim berpegang dengan benar dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan melalui lisannya, melalui tampilannya, melalui apa yang dia sampaikan, melalui dakwahnya, akan kebenaran-kebenaran hujjah ini. Kebenaran-kebenaran Islam ini sangat terlihat dengan luar biasa. Maka subhanallah, ana sering melihat bagaimana perjuangan para dai di negara-negara barat, ya, seperti di Amerika atau di negara-negara Eropa, ya, seperti di Jerman atau di Inggris dan yang lain sebagainya. Bagaimana kehebatan mereka, kehebatan argumen-argumen mereka di dalam menjawab segala tuduhan, tantangan, masifnya perlawanan, namun mereka dengan teguh dan istiqomahnya, dengan kuatnya di atas hujahnya. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Mereka boleh secara jumlah masih minoritas, tapi secara hujah mereka di atas yang lainnya. Itu dirasakan oleh setiap muslim, setiap dai yang berdakwah di jalan Allah dengan berusaha untuk istiqamah untuk menyampaikan ini. Dan bagi antum Pak Heru, bagi kita semuanya, kita bisa berada di dalam barisan itu. Bahwa keberadaan kita di masyarakat kita jangan sampai membuat kita ini malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Menghidupkan syiar-syiar Islam, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tunjukkan identitas Anda sebagai seorang muslim. Itu sesuatu yang tidak susah, ya, bukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang sangat mudah setiap muslim menjalankan secara istiqamah syiar-syiarnya. Yang ketika mulai ada orang-orang yang merasa benci dengan tampilan Anda sebagai seorang muslim, dengan syiar-syiar keislaman yang Anda hidupkan, itu sudah menunjukkan bahwa program dakwah ini berjalan. Ketika kekufuran mulai merasa terganggu dengan adanya kebenaran yang didengungkan, dengan suaranya mulai memekakkan telinga mereka, itu menunjukkan bahwa pesan kita sampai kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Yang saya maksud ini kan para sahabat ini kan pada saat diajak berperang sudah terbayang akan berhadapan, akan dipenggal, akan begini itu. Nah ini saya nggak ngerti nih. Kira-kira saya mampu nggak seperti itu? Itu aja sih sebetulnya. Benar. Maka karena itulah Allah menguji kita sesuai dengan kadar iman kita masing-masing, Pak Heru. Ya, kalau kita membayangkan begitu mungkin bakal sembunyi di dalam selimut, Pak. Nggak bakal keluar. Takutnya. Baik. Itulah diantaranya ada sebagian sahabat. Anda lupa lagi, subhanallah. Ada beberapa hari lalu, qadarallah masya'afa'al. Yaitu sebagian tabi'in yang menyatakan bahwa andai kata kita bersama Rasulullah SAW pasti akan berperang dan begini dan begitu. Namun para sahabat mengatakan jangan pernah berangan-angan seperti itu. Kalian belum tentu bisa seperti kami. Di antara kami ada orang-orang yang akhirnya disebut sebagai orang-orang munafik. Karena mereka tidak kuat dengan posisi untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Beruntung kita, beruntung kalian, kata sahabat ini. Kalian hidup di zaman kalian tidak dituntut seperti yang dituntut kepada kami. Radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah yang menjadikan mereka sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, generasiku. Generasi Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Ustaz. Allah barik fiik Pak Heru. Allah barik fiik Pak Heru, terima kasih atas pertanyaannya.
Alhamdulillah di sini ada yang bertanya lagi, Umu Amar. Silahkan Umu Amar. Silahkan Umu Amar. Ya, jazakumullahu khairan. Ustadz, ada titipan pertanyaan lagi dari Ummahat. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana caranya kita bisa mencintai kaum Ansor? Karena di sini salah satu untuk menghilangkan kemunafikan adalah mencintai kaum Ansor. Padahal kita sekarang tidak ada di zaman seperti kisah-kisah dalam sirah nabawiyah ini. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Masya Allah. Setiap mereka yang membaca sirah, setiap mereka yang pernah berangkat haji atau umrah, tidak mungkin tidak membayangkan bagaimana besarnya cinta para sahabat Ansar terhadap Rasulullah SAW. Yang mereka menjadikan diri mereka, negeri mereka sebagai sasaran tembak dari seluruh penjuru dunia. Karena mereka memilih untuk membela Rasulullah SAW. Itu yang disampaikan oleh Amr bin al-As radhiyallahu an ketika beliau berhadapan dengan negosiatornya orang-orang Nasrani. Pada waktu beliau ingin membebaskan Iskandaria, Alexandria, Mesir. Dia mengatakan bahwa muncullah orang yang kami kira awalnya bukanlah orang yang terbaik di antara kami. Ketika dia berdakwah, ketika dia ini kami tidak percaya, kami tidak membenarkannya, kami bahkan mendustakannya. Namun ternyata ada orang di luar kami yang kemudian mereka beriman kepadanya, membelanya dan bersedia mati untuknya. Yang ketika mereka berperang bersamanya, kami pun dikalahkan dan kami pun beriman karena imannya mereka. Ini menunjukkan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW, hubbul ansari minal iman wa bughdul ansari minan nifaq. Cinta sahabat Ansar itu bagian dari keimanan. Benci kepada sahabat Ansar bagian dari kemunafikan. Karena silahkan kita melihat bagaimana mereka menjadikan negeri mereka Madinah bukan tempat asal Rasulullah SAW, menjadi ibu kotanya kaum muslimin, menjadi tanah suci yang dengannya Rasulullah SAW mensucikannya. Jika kita melihat Makkah, Allah mensucikannya melalui lisan Ibrahim alaihissalam. Madinah, Allah Subhanahu wa taala mensucikannya melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kota Mekah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zam-zamnya, Madinah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajwanya. Subhanallah, segala athar, segala jejak-jejak keberkahan dan kemuliaan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk terima kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Ansar. Jika sebesar itu cinta Rasulullah SAW kepada Ansar, bagaimana kita tidak mencintai mereka-mereka yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya kalau kita sekarang umat saat ini, Ustadz, bagaimana mencintai kaum Ansar? Yang menunjukkan bahwa kita mencintai. Bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada sahabat Ansar? Cinta itu kan sesuatu amalan di dalam hati, Muhammad. Bahwa ketika kita membaca dalam sirah, contohnya seperti yang kita pelajari saat ini, bagaimana kiprah dan perjuangan para sahabat Ansar, maka membuat kita meluap-luap hati kita, betapa bangganya kita sebagai umat Islam dengan sosok-sosok manusia seperti Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, ya. Kemudian Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu anhum, para sahabat-sahabat Ansar dan tokoh-tokohnya, ya, Anas bin Malik, kemudian Abu Talha al-Ansari, dan banyak lagi nama-nama yang menjadi bintang-bintang di dalam kitab sirah Nabi kita. Setiap nama-nama mereka disebut yabtahij, hati itu bagaimana hati yang bergembira, yang hati itu yang bersuka cita ketika mendengar nama orang-orang yang dicintainya disebut. Ya, itu di antara bentuk cinta kita kepada para sahabat Ansar. Sukacita ketika nama-nama mereka disebut. Ya, sangat bergembira. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita sempat mengenal nama-nama orang-orang hebat itu. Itu di antaranya, misalnya. Kemudian yang kedua, di zaman ini kita mencintai para sahabat Ansar adalah dengan menjalankan wasiat dan wasiat mereka. Di antaranya apa? Yaitu sunnah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagian besarnya disampaikan kepada kita melalui lisan
para sahabat Ansar. Berapa banyak hadis disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an kepada kita semuanya. Berapa banyak ya keutamaan-keutamaan ini sampai kepada kita melalui lisan para sahabat Ansar. Setiap kita menyampaikan hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dan yang lainnya menunjukkan kepada kita akan kemuliaan mereka dan membuat kita semakin cinta kepada mereka. Itu di antara bentuknya, itu mengamalkan wasiat-wasiat mereka, mengamalkan hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat Ansar, dan kemudian kita melihat di antara cintanya kita kepada sahabat Ansar adalah mencintai Madinah, mencintai kota Madinah, mencintai segala sesuatu yang ada di kota Madinah. Ketika kita berada di kota Madinah dan kemudian kita melihat melihat segala peninggalan Rasulullah SAW dari kota itu. Terbayang ketika kita berjalan di sana, ketika kita sholat di Masjid Nabawi, ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita ke Baqi, berapa banyak para sahabat Muhajirin dan Ansar yang dimakamkan di sana. Kemudian ketika kita melakukan ke Quba dan yang lain sebagainya. Semua situs-situs yang ada, tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah. Itu semuanya adalah representasi dari para sahabat Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana kita membayangkan bahwa kota itu adalah kota yang penuh dengan jejak-jejak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejak-jejak kaki para sahabat Muhajirin dan Ansar yang para Muhajirin mereka ini melihat begitu besarnya keutamaan para sahabat Ansar yang mau berjuang dan berkorban untuk mereka. Memberikan tempat tinggal untuk mereka, berbagi sharing harta mereka, kehidupan mereka dengan para sahabat Muhajirin yang mereka hijrah dengan keadaan miskin. Ini cintanya para sahabat Muhajirin kepada Ansar itu mengakhirkan cinta kita kepada mereka. Seringkali Ummu Ammar, Fidakillah, dan juga para sahabat, para ikhwah yang lainnya, ketika kita anak pribadi ketika misalnya melakukan perjalanan umrah, terbayang bagaimana subhanallah di sini Nabi SAW pernah khutbah ketika di Raudhah. Di sini para sahabat radhiyallahu anhu mereka duduk. Bagaimana mereka bersimpuh di kaki Nabi SAW ketika beliau menyampaikan khutbahnya. Bagaimana para sahabat ketika di malam sebelum berangkat, ketika terdengar isu hebohnya orang-orang Quraisy datang untuk menyerbu kota Madinah pada waktu sebelum peristiwa perang Uhud ini. Bagaimana Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair radhiyallahu anhuma mereka dengan senjata terhunusnya mereka tidur di depan kamar Nabi SAW yang merupakan saat ini di depan makam beliau. Itu kebayang semuanya bagaimana ini tempat yang penuh dengan jejak-jejak kaki orang-orang mulia, para ahlul jannah dari kalangan Rasulullah, dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Yang setiap kita tahu sirah, setiap kita baca sirah, setiap kita mengetahui hal itu, kita berjalan, kita melihat, ya Allah, itu semuanya akan melahirkan, membuat kita seakan-akan kembali ke zaman itu. Walaupun kita melihat kondisi dan suasana yang sudah berbeda. Raudhah tidak lagi dengan karpet merah seperti sekarang. Raudhah di zaman itu dengan beralaskan tanah. Bagaimana mimbar Nabi SAW tidak seperti sekarang, yang mimbar Rasulullah SAW terbuat dari kayu yang disediakan oleh para sahabat. Bagaimana kamar Aisyah radhiyallahu anha yang tidak seperti sekarang. Dan semuanya, itu semuanya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita melakukan perjalanan haji atau umrah itu melahirkan semua gambaran dari kehidupan para sahabat, terutama Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu sahabati ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wa jazakillahu khair. Tapi mohon maaf ya Ustadz, sinyalnya sedang drop barusan. Allah barik fiik Kang Sey, labas. Cek. Afwan Ustadz. Baik, alhamdulillah, ana izin off cam Ustadz karena sinyalnya sedang tidak stabil, hujan di Bandung Utara. Oh, baik Ustadz. Baik Kang Sey. Baik,
sampai di sini saja rupanya Ustadz, karena tidak terasa ini saking asiknya mendengarkan, menyimak sirah Nabi SAW. Tidak terasa sudah pukul 21 lebih 28 waktu Indonesia Barat. Bagi Ya. jemaah yang masih punya pertanyaan, silahkan dikirimkan saja. Nanti insya Allah akan disampaikan pertanyaannya di pekan berikutnya. Sekaligus juga untuk memberikan kesimpulan pada malam hari ini, tafadhol ya Ustadz. Ya, untuk tema akan datang kepahlawanan para sahabat di perang Uhud. Ya, tema kita akan datang kepahlawanan para sahabat di perang Uhud. Insya Allah satu demi satu kita akan melihat bagaimana kehebatan satu demi satu para sahabat radhiyallahu anhum pada waktu peristiwa perang itu, yang tidak sedikit dari mereka kemudian berguguran mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Ya Allah, kalau kita membaca itu ikhwatal iman, subhanallah, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hambanya yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin sampai di sini kesempatan kita ngaji di malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna